Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Wa qala inna 'iddatash shuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Al-mukramun, para tokoh agama, tokoh masyarakat, pengelola musalla, pengelola majelis, bapak-bapak sekalian yang ulun muliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita mendapatkan anugerah nikmat yang besar, nikmat yang agung dari Allah Subhanahu wa taala. Berupa apa? Berupa kemampuan dan kekuatan untuk melaksanakan ibadah. Dan ibadah inilah pokok utama keberadaan kita di dunia ini. Makanya ini yang Allah perintahkan untuk diberikan peringatan. Jadi fungsi majelis kita ini pertama adalah majelis tazkirah, majelis untuk mengingatkan. Makanya kalau biar dengar setiap kajian ulun itu ayat yang boleh dikatakan dalam bahasa Banjarnya itu ayat papatul. Nah, wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Itu selalu mengiringi muqaddimah kajian bersama ulun. Kenapa? Karena ini landasan, ini dasar kenapa kita berkumpul di sini. Kenapa kita mengadakan majelis tazkirah atau muzakarah? Karena berdasarkan ayat itu kita Allah perintahkan. Di situ amar, ya, wa dzakir, dan beri peringatan. Nah, bahwa dengan peringatan ini bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Jadi kita sekarang di majelis tazkirah, Allah katakan ini bermanfaat. Banyak manfaatnya. Yang paling tidak kita ingat. Dan sifat kebaikan, sifat agama itu mesti diperingatkan. Kadakawa istilah bahasa orang Banjar itu dilihatakan satatayuhnya itu merawat. Anak tuh nah kalau kada dipadahi urusan agama ini ya asli prai kan. Makanya Allah perintahkan tuh untuk agama ini seperti sholat misalnya. Apa firman Allah? Wa'mur ahlaka bisolat. Suruh keluarga kamu sembahyang. Nah, disuruh. Kita disuruh oleh Allah menyuruh keluarga
supaya sembahyang. Nah itu. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Kita berdoa kepada Allah. Wa qina azabannar, wa qina azabannar. Lindungi kami dari azab api neraka. Lalu ujar Allah, qu anfusakum wa ahlikum nara. Lindungi keluarga kalian. Caranya ia dipadahi, diberi peringatan. Nah, dengan itu bermanfaat. Karena dalam hal ini ya namanya manusia bisa lupa, itu masalahnya. Lalu diingatkan, ini majelis tazkirah. Lalu apa nang diingatkan? Nang dipadahiakan tuh apa? Selain nang ayat-ayat itu tadi, konteksnya dengan ayat inilah. Ayat wazakir ini berlanjut berikutnya. Pernyataan Allah tentang kenapa Allah menghadirkan manusia, menciptakan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi, beribadah kepadaku. Nah, itu tujuan penciptaan Allah, bahwa tugas kita beribadah. Ini tugas pokok ini. Tugas pokok kita sebagai manusia. Secara umum ini malah. Nah, tapi kalau manusianya kada beriman, kadang ngerti ini. Kadang ngerti tugas ini. Alhamdulillah Allah kita berikan hidayah dengan iman, lalu paham, lalu sadar bahwa ini tugas kita. Maka beruntung mereka yang diberikan Allah anugerah untuk bisa menjadikan waktu-waktu yang Allah tetapkan untuk ibadah, dia pun melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fungsi kedua majelis kita bisa dengan majelis talabul ilm. Talabul ilm berarti ini adalah kewajiban. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Wajib ya nuntut ilmu itu bagi tiap muslim. Dengan waktu minal mahdi ilal lahdi, the long life education, belajar seumur hidup, itu diperintahkan. Maka hari-hari kita itu mesti ada dengan taklim wa ta'allum ya. Karena Nabi bersabda apa? Ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha illa zikrallahi ta'ala wa mawalah wa aliman au muta'alliman. Nah, ada masuk di situ. Nabi katakan bahwa dunia dan apa-apa yang di dalamnya adalah terlaknat, terkutuk, kecuali mereka yang selalu ingat, sadar sebagai hamba Allah lalu melaksanakan ibadah, ai ta'atullah. Yakni orang yang menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa aliman, yakni orang yang alim yang mengajar, au muta'aliman dan yang belajar. Minang kada masuk mal'un. Bila tidak ada dalam kategori ini, dia mal'un. Jadi misalnya orang mau urus dunia taruh saja, kada tahu kisah di majelis kada tahu, bertungkus lumus. Orang Malaysia adalah membanting tulang, tulang dibanting-banting. Kada udah siang atau malam, kada tahu burit kepala, kewih terus, kada tahu di ibadah, kada tahu di ilmu, mal'un. Itu orang-orang yang dilaknat Allah, nauzubillah. Ini. Jadi kita di luar daripada mal'unnya dunia, alhamdulillah. Itu kriteria yang kedua itu kan. Jadi kita dalam majelis tazkirah, majelis ilmu, dan yang juga tak kalah pentingnya adalah merupakan majelis silaturahim. Kalau melihat ahwal keadaan kita masing-masing, awam ketemu, ya ampun maaf nih lah, nih ulun lawan beliau nih nah,
keluarga. Tapi mulai sebelum hari raya sampai hari ini kada tamu nah. Hari ini tamu, itu silaturahim tuh. Beliau tuh cuornya keluarga jadi belakang tuh. Sepupu ulun ya, sepupu ulun besan oleh beliau tuh nah. Bakawinan tuh nah. Nah itu kan. Menesmiahi cucu pertama tuh ulun malam ini kan. Nah, hanya tamu juga. Itu. Ya, beberapa hal menyebabkan kita untuk zaman sekarang itu kan karena beda tempat, beda pekerjaan, kesempatan belum ada, tapi berkah. Ya, walaupun pulang di antara sampian ini secara cuurnya kada bakula misalnya pulang. Tapi silaturahim kita jalan. Nah itu. Kalau kada dana kayak ini, ya jangankan nang kada kula, nang kula gin kada silaturahim kan, tapi dengan ini kada kula gin kita silaturahim. Jadi ada terhubung suasana kasih sayang di antara kita. Nah ini majelis ini adalah mempertemukan kita, mempererat hubungan kita. Nah, makanya ini sangat penting untuk dilakukan dan ini menjadi bagian dari kemakmuran rumah Allah, masjid Allah. Nah, ini poin keempat pulang. Jadi di mana kita sekaligus sebagai pemakmur masjid Allah. Yang oleh Allah para pemakmur masjid ini adalah man amana billah wal yaumil akhir. Surah At-Taubah ayat 18. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir. Sesungguhnya hanya orang-orang yang memakmurkan masjid Allah. Ini lain masjid dulu jadi musalla, lain ini masjid. Ini masjid. Masjid dalam makna tempat sujud. Masjid asal kata dari maknanya tempat sujud. Sujud tempat sholat. Tempat sholat bisa musalla. Yang aslinya inilah masjid ghairu jami' istilahnya. Kalau masjid jami', masjid yang dijumati, yang ada mimbar. Yang tidak dijumati itu tidak masjid jami' ya, tapi masjid ghairu jami'. Kalau kita di Mekah Masjidil Haram lah, Masjidil Haram. Terus ada jam di halaman Masjidil Haram itu ada jam halus. Nah, itu pintu keluar tuju ke terminal. Keluar ke terminal. Nah, habis keluar di terminal itu kayaknya kita naik bis keluar arah kanan. Nah, sebelah kanannya jalan itu ada masjid Ghairul Jami'. Orang sembahyang di situ. Artinya nang kada salat ke Masjidil Haram tuh. Ya entah alasan apa, ulun lihat kenapa orang ke situ masuk. Oh, ternyata ada masjid kecil. Padahal kalau dihitung kada sempat sepal kalau kurang dari sepal. Dari terminal dari masjid itu ke muka itu ya sekitar setengah pal lah kamu haranya bilokan nah. Kalau ke terminal itu sekitar 200 meter kalau. Nah, keluarnya itu ada di situ lah sembayangan. Pas kita keluar habis maghrib, habis berbuka. Habis buka puasa, kan sembayangan sudah Masjidil Haram nih. Masjid itu langsung sembayangan paling 10 menit berbuka tuh. Komat kan? Sembayangan kan makannya enak masing-masing. Nah, jadi rupanya masjid nang satu ini berbuka dulu menyelesaikan, jadi sembahyangnya tadi. Nah, itu apa kamu salat tulisannya masjid. Masjid. Nah, jadi ini masjid. Nah, masjid. Musalla kalau dalam bahasa hadis, di hadis itu musalla istilahnya. Misalnya tentang kalau kita temukan hadis tentang musalla, sebutan Nabi itu tentang musalla adalah tentang korban. Tentang korban ini. Ya. Misalnya hadisnya begini. Man kana law sa'atan falam yudahi fala yuqarribanna musallana. Nah,
Tak ada kata-kata musalla di situ. Jadi bukan masjid. Siapa yang punya kelapangan rezeki untuk bisa menyembelih atau berkorban di hari-hari nahar, ternyata falam yudahi, dia tidak menyembelih, maka janganlah mendekati musalla kami, tempat sholat kami, yakni tanah lapang. Tanah lapang yang digunakan untuk sholat id, itu musalla. Fungsinya pertama itu tanah lapang. Yang kedua adalah untuk sholat jenazah yang menghadirkan banyak orang. Itu ada, ya, sebelum ada Masjidil Haram yang luas seperti itu, lalu juga ada musalla di Madinah itu, tempat itu. Yang ketiga fungsinya dalam hadis itu juga ada bahasanya itu ketika pelaksanaan hukuman hudud bagi pezina muhsan. Tempat rajam, tempat merajam itu disebut dalam hadis juga musalla. Itu. Jadi tanah lapang itu fungsinya pertama untuk salat id yang menampung orang banyak, bukan? Yang kedua untuk salat jenazah yang juga menampung jamaah yang ingin salat id, yang salat yang banyak. Dan yang ketiga untuk pelaksanaan hukuman rajam. Itu disebut dalam bahasa hadis musalla. Artinya selain itu kalau yang berupa bangunan ini masjid. Nah, jadi kita termasuk ini dalam rangka memakmurkan masjid. Masjid itu akan makmur, ya, dengan dua perkara. Yang namanya masjid itu makmur itu dengan dua perkara. Bila salah satu ini kurang, tidak ada, maka masjid itu tidak akan makmur. Evaluasi ya pian. Nanti sekedar penelitian kecil-kecilan lah. Fantaziru fil ard, ya, melihatlah di beberapa sekitar bumi yang lain begitu kan. Nah, itu bisa kita lihat. Jadi masjid itu makmur pertama adanya ibadah. Ibadah yang tadi tugas kita, illa liya'budun. Terutama ibadah salat. Sholat fardu 5 waktu. Jadi sholat fardu 5 waktu itu kategorinya yang punya nilai secara yang lebih besar, baik secara kualitas dan kuantitas, itu ada 3. Ciri sembahyang tuh. Sembahyang tuh punya nilai kualitas yang tinggi dan kuantitas hitungan yang lebih banyak derajatnya, itu adalah 3. Pertama awal waktu, yang kedua di masjid, yang ketiga berjamaah. Nah, itu di masjidnya artinya di tempat panggilan itu disampaikan. Orang memanggil salat itu di mana? Dari mana panggilan itu datangnya? Dari sini, dari masjid. Jadi kalau orang memanggil datangnya ke mana? Ke tempat orang memanggil. Kalau dipanggil kada datang ke tempat yang memanggil, hasbullah besaruan. Berarti datangnya ke rumah hasbullah, hanya dapat makanan. Mau datang ke rumah sidin kada menyaru. Jadi datang itu ke tempat nang menyaru. Saruan dari sini. Itu. Jadi di masjid. Di awal waktu berjamaah di masjid itu kita lakukan. Ini akan bisa maksimal kalau di masjid itu ada majelis taklim dan majelis tazkirah. Itu kan bisa makmur, jamaahnya akan ramai, akan istiqomah insyaallah gitu kan. Kalau yang memakmurkan orangnya ngaji, gitu nah, tahu kisahnya. Nah, tapi kalau kadada di masjid itu ada kegiatan taklimnya, lihat aja masjid-masjid kayak itu sunyi, ada orang. Kalau tuh hidup juga paling 2 waktu, maghrib isya, zuhur asar kita lihat, apalagi subuh. Itu lihat aja, kalau sejauh-jauh nah sekitar ya kampung-kampung pelosok-pelosok tempat kita nih. Nah, pertama di situ ada majelis.
Yang kedua kadada nang alim, nang mau, kalau bahasa kami melusungannya kapala ahoy. Kapala ahoynya kadada itu sunyi. Itu. Ada kapal ahoynya tapi kada mau, sama juga tak? Di rumahnya sidin. Nah itu perai dah. Nah itu. Tapi kalau ada majelisnya, insya Allah. Nah itu. Jadi gini, jadi ada paling kada 4 fungsi itu yang nilai yang kita dapatkan hari ini. Tazkirah, ta'lim wa ta'lum, silaturahim, dan memakmurkan masjid. Nah itu. Baik, ini hanya memotivasi lah kembali kita karena awal rasanya yaelah awal kajian kita ba'da Ramadan lah. Terakhir Ramadan ya. Nah, jadi pertama kita kajian kita ini memotivasi kembali, mendorong kembali bahwa mesti ada itu. Maka dengan nilai-nilai itulah keberkahan ya yang kita harapkan dari Allah itu dari sini. Tanpa ini kita tidak mungkin mendapatkannya. Apa yang Allah berikan kepada kita? Kita kadang datang ke tempatnya, apa yang kita dapatkan? Kita ingin rahmat. Sementara tempat rahmat itu ini. Coba kalau kita masuk masjid gitu, apa doanya? Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Jadi masjid ini adalah abwabur rahmah. Dan kita berharap dengan rahmat Allah itu bajar keluarga sakinah mawaddah warahmah, ya kan? Oh itu birahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmatmu ya Allah. Ah kita minta rahmat, tapi kada pernah datang ke agen rahmat, sumber rahmat, tidak mungkin. Nah itu, ini penting. Tadi fungsi tazkirah, ini penting lah. Sembahyang 5 waktu aja itu selalu diingatkan. Ada tahu ya sudah? Nang diingatkan tiap waktu pun banyak aja yang lalai. Nah itu. Ini sembahyang wajib 5 waktu. Tiap waktu diingatkan. Banyak aja nang ada ingat. Itu. Nang tiap waktu tuh. Apalagi amal manahon, amal tahunan. Ini kan amal harian nih. Nah ini kan perlu kita ingatkan kembali. Nah, mengingatkan kembali tentang nih kedudukan dan fungsi bulan. Jadi bulan dalam setahun itu masing-masing ada fungsinya. Ada fungsi amal fardu, ada fungsi amal sunnah. Dan kita sebagai hamba Allah yang tugasnya beribadah harus mencari peluang itu. Jadi kita ini mencari peluang mengambil nilai-nilai ibadah itu tadi, karena memang itu tugas kita. Kita harus mencarinya. Jadi ada. Misalnya kemarin kita ambil mulai Ramadan misalnya lah, yang baru-baru saja itu kan. Nah, Ramadan syahrun ja'alallahu siyamahu faridatan wa qiyama laili tatawuan. Ramadan adalah bulan yang diwajibkan puasa. Berarti tidak ada bulan lain yang wajib puasa, hanya di Ramadan. Dan malam harinya tarawih. Tidak ada tarawih di luar Ramadan. Jadi fungsi Ramadan diantaranya yang secara jelas dalam secara khususnya adalah siangnya puasa sebagai wajib, malamnya tarawih sebagai sunat. Kita nang paham dan mengerti ini, puasanya kada tertinggal, tarawihnya kada tertinggal. Kan enggak itu? Selamat kita, berkah kita, tunai kita, alhamdulillah. Sauyuh-uyuhnya Ramadan dengan siangnya puasa, sauyuh-uyuhnya malam Ramadan dengan kita begadang agak lama dikit baru tidur, akhirnya habis jua. Masuklah Idul Fitri. Nah, selesai. 30 hari nang kita jalani rasanya hari-hari Ramadan itulah Masya Allah. Itu kan awal-awal nih. Ternyata dia berakhir. Berakhirnya Ramadan disambut oleh Idul Fitri Al-Mubarak. Wah, beda suasananya pulang. Kegembiraan, kemeriahan, dengan kebebasan makan dan minum, Masya Allah. Nah, apa? Kemenangan. Menang tuh bagi orang yang sudah bertanding lalu dapat kemenangan.
Nah, itu mujahadah. Setelah mujahadah menang, alhamdulillah, makan bebas, haram puasa, itu kan. Selesai, ndak, fa idza faraghta fansab. Bila tuntung satabul, ada tata bulan yang lain pulang. Nah, itu maknanya tak. Selesai tidak? Kita masuk Syawal. Oke, 1 Syawal, 1 hari adalah Idul Fitri. Tapi hari selanjutnya, nah, kita disunahkan oleh Allah puasa sita min Syawal. Ada pulang. Jadi di hari-hari Syawal itu walaupun suasana meriah, kegembiraan begitu kan, silahkan sehari 2 hari. Namanya keluarga bisa berpekan-pekan hari rayanya tuh. Kan ada yang datang hari pertama ramai, nota jauh hari kedua datang, ataupun kita juga yang mendatangi kemana begitu keliling. Tapi jangan lupa di hari-hari Syawal itu selama 1 bulan itu jangan tidak puasa 6 hari. Nah itu, apa fungsinya? Banyaklah fungsinya. Di antaranya itu adalah menyempurnakan ibadah Ramadan kita. Puasa Ramadan kita. Coba toh introspeksi kita semuanya nih kan, kira-kira puasa Ramadan kita sempurna atau ada sempurna? Pasti ada kurangnya. Oke, puasanya puasa kada makan, puasanya kada minum, tapi matanya, nah matanya kada puasa mbah no, main sosmed, siang-siang men-share set, es buah, apa ini gawian mengajari orang aja. Ah itu kan ada puasa sosmed namanya itu. Ah itu nang lain dipuasakan, sembahyangnya kada kawal apa sosmed. Nah, bandak HP di hadapan, rokok sahabat mencangi ada postingan, nah. Ada WA siapa ini, habis salam langsung ya tuh noh membuka, masya Allah. Sampat-sampatnya. Maksudnya kan kalau sudah sembahyang itu jangan lagi dulu main itu. Nah ya mandak berbukaan ini. Jadi ini kan bila masuk postingan itu kan bernyala. Pas bernyala ada rokok mencangangnya nah. Hah? Cangangi, bila kita cangangi enak. Habis salam langsung no. Ya ulun ya Allah, ada lagi waktu. Padahal habis sembahyang itu kita disuruh zikir. Fi dubiris shalah, tuntung sembahyang itu kita suruh zikir dulu, bertahan dulu. Nah, bahkan kalau perlu tafakur dulu gitu kan. Nah itu ada waktu kayaknya. Kada hilang juga sudah di WA tuh. Kalau nang dihapus tuh paling nang kada pas pesanannya, salah sambung untuk kan. Munnya bujur ada keperluannya kada baca mahapus itu. Ada aja kayaknya bacaannya itu kan. Nah contohnya tah. Nah di Ramadan digawian kayak itu. Ada sempurnakan dengan sunnahnya. Habis sudah Syawal, habis sisanya dah nang menggawi untung, nang kada menggawi rugi, kada dapat nilai. Nah itu. Nah lalu kita hari memasuki bulan namanya bulan-bulan haram. Di Quran tadi ulun baca di Muqaddimah surah At-Taubah ayat 36. Ya, surah At-Taubah ayat 36 itu penjelasan tentang hitungan waktu dalam setahun. Di situ makna ayat yang membaca tadi, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 yang Allah tetapkan ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Di antara yang 12 bulan itu terdapat 4 bulan haram. Makna hurumat, ya terhormat, bulan yang Allah hormati begitu. Nah, itu adalah 4 bulan, 3 berurutan, Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram serta Rajab. 4 bulan. Nah, yang berurutan ini dikenal juga dengan bulan haji. Jadi orang berhaji itu prosesnya lah itu 3 bulan ini sudah mulai berangkat ini, sudah kawanan kami sudah ada di Madinah tadi sore pagi tadi. Sudah sampai ke Madinah. Jadi ini berangkatnya di Zulhijjah, Zulqa'dah sudah. Jadi nang awalan itu Madinah dulu. Untuk Madinah kena nya ke Mekah.
nang akhir berangkatnya langsung ke Mekah. Nah, nang sudah ke Madinah bulikan, nang belum ke Madinah hanya bulikan. Itu tuntungnya di Muharram. Pas tuh 3 bulan tuh. 3 bulan haram. Nah, itu 3 bulan yang mulia. Nah, ini ada beberapa amaliyah-amaliyah ya yang bisa kita laksanakan itu di bulan-bulan haram ini. Terutama puncaknya itu adalah dalam puncak pelaksanaan ibadah haji. Nah, ibadah ini wajib man istata'a ilahi sabila. Jadi bagi mereka yang mampu ya, yang istita'ah itu wajib melaksanakan haji sekali seumur hidup. Nah, itu pelaksanaannya puncaknya adalah Arafah. Al-Hajju Arafat. Jadi haji itu adalah Arafah. Arafah itu adanya di 9 Zulhijjah, yakni wukuf. Itu nang kada dari umrah tuh ya wukuf. Nah, pelaksanaan yang lainnya tuh kayak tawaf, sa'i, apa lawan terakhir ya sa'i ya, tahallul. Itu umrah. Nah, kalau haji itu ada mabit di Muzdalifah ya, ada lumalatul jamarat. Puncaknya adalah wukuf. Hari 9 Zulhijjah setelah tergelincir matahari sampai terbenam setengah hari. Wukuf. Wukuf bil makna waqaf. Dalam Quran itu kalau waqaf itu berhenti sejenak. Nah, tafakkur, berpikir, mengacak diri ini siapa. Ternyata kada apa-apanya. Ketika berada di sana kada apa-apanya. Dengan pakaian tanpa berjahit ya, kondisinya sama barataan dah. Kada ada lagi nang berpangkat bintang 4 di sini kada ada. Nang sacuret kada ada di sini itu. Nah, semuanya sama. Itulah manusia di hadapan Allah, menyadarkan. Mestinya kayak itu. Tuh fungsi wukuf tuh tahan sebentar, bertahan dulu. Tahan setumat, berpikir dulu. Nah, apa itu dilakukan? Itu bagi yang melaksanakan ibadah haji, puncaknya di situ. Lalu kita Bang, dengan kondisi bulan itu ada juga sunnahnya, yakni puasa Arafah. Jadi kita puasa, jangan kada itu sudah ubah haji kada, puasa kada, mbah nang dicari napa? Jadi kita di dunia ini apa tadi? Di dunia ini tadi apa? Ilal ya budun. Di dunia ini beribadah, dan ibadah itu sudah Allah tetapkan. Nang abdal, nang aula adalah ibadah-ibadah yang punya ketetapan secara khusus. Itu. Nah, itu. Jadi ada puasa yang dikhususkan oleh Allah. Di hari Arafah itu lebih besar nilainya. Itu kalau kita tidak mendapatkannya untuk melaksanakan kewajiban seperti haji. Memang yang di Arafah tidak sunnah. Tidak sunnah untuk berpuasa. Jadi dia konsentrasi untuk wukuf di sana. Tapi yang di luar Arafah yang tidak berhaji ketika itu bisa melaksanakan ibadah yang namanya puasa Arafah. Nah, itu puasa kita. Jadi jangan kada itu kita kan. Lalu menyusul sehari berikutnya timbul lagi Idul Adha. Idul Adha itu kita melaksanakan salat Id ya. Lalu disusul sembelih. Penyembelihan itu di hari ke-10 setelah salat, diteruskan hari ke-11, 12, 13 Ayyamut Tasyrik. Jadi 4 hari itu dikenal dengan Ayyamun Nahar, hari berkorban. Fasholli li rabbika wanhar. Nah, sembelihan yang dilakukan hari itu tidak sama sembelihan di luar hari itu. Pian hari nyembelih 10 hikong sapi pian bagi sakampungan, kada sedikit pun menyisakan, kada sama yang disembelih di hari-hari nahar. Walaupun hanya seekor kambing. Nah, itu nimun kita nih ada punya kesempatan nih.
Ada rezeki misalnya tuh, sa'ah tadi kan, ada kelapangan rezeki tuh. Kita disunahkan, dianjurkan secara jumhur hukumnya adalah sunat muakkadah. Itu secara hukumnya. Jadi ada dia sunnah yang luar biasa, yang tinggi nilainya. Nah itu. Setelah salat Id, suatu ketika Nabi melihat ada seekor biri-biri, seekor kibas yang sudah bersembelih. Ajar Nabi kita apa nih? Itu korban kami ya Rasulullah. Apabila nyembelih, tadi supaya cepat kami sembelih sebelum sembahyang. Oh enggak berlaku. Nilaiin korban. Bayangkan sudah di hari ke-10 nyembelihnya, tapi belum karena syariatnya, itu lain. Ganti ya Nabi kita, nang sudah berniat korban tuh ganti sembelih bahasa. Jadi penyembelihannya imbah salat Id. Apalagi disembelih sebelumnya, atau ya ini misalnya kita menyembelih misalnya gasan berinfak, gasan bersedekah, nilainya beda. Karena ini ada jelas syariatnya, ada perintahnya, ini besar nilainya. Munkawa jangan kada umpat. Nah itu munkawa. Ini yang kita himbau ya, yang kita arahkan ini, yang kita ingatkan ini kebetulan ya alhamdulillah punya kelapangan rezeki, punya kemampuan. Nah itu. Dan sifat hadis, maaf, dari hadis tadi sifatnya untuk korban ini adalah nadanya ancaman. Lain fadilah. Ancaman itu. Ancaman pertama ya tadi hadis tadi yang ulun bacakan, jangan mendekat tempat sholat kami. Artinya kada usah numpat bahi raya. Situ tuh punya kemampuan. Cuman kada hakun menyembelih, kada usah. Karena adha itu identik dengan penyembelihan. Makanya adha namanya. Falam yudhahi. Maka dia kada menyembelih. Adha namanya hari menyembelih. Inya ada nang disembelih, ternyata inya kada menyembelih, kada usah sembahyang sekali irusagin. Bijauh sana. Jangan dua parak tempat salat kami, jangan lebih kita. Ada sumber bayi raya. Itu. Nah, hadis yang kedua mengerikan lagi lah. Man kana law sa'atan falam yudahi falyamut insya'a yahudiyan wa insya'a nasraniyan. Siapa yang ada kelapangan rezeki di hari nahar namun ia kada menyembelih, pilihlah kematiannya apakah hendak mati Yahudi atau mati Nasrani. Nauzubillah. Maka wala tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, janganlah mati kecuali dalam keadaan Islam. Ternyata justru matinya tidak dalam Islam lantaran kadang melakukan sunnah besar ini, yakni menyembelih. Nah, sa'ah di sini lah supaya kita memahami lagi. Sa'ah itu kelapangan rezeki maknanya, dalam artian hari-hari itu mencukupi saja. Kalau bahasa gambutnya itu kindai limpuar, bahasa halabiunya kulkas menyasak, bahasa Banjarnya kosmos full. Nah, tajamin makanan sekeluargaan dalam hari-hari nahar. Ternyata sidin ada duit nang kada digunakan untuk apa-apa. Ada aja duitnya. Berupa apa? Bisa berupa galang, bisa berupa apa saja ya yang bernilai untuk bisa membeli seekor kambing. Itu sa'ah namanya. Nah itu ibu-ibu sangat kita himbau itu lah. Jadi beisi harta, beisi gelang, beisi apa tuh niatnya gasan beribadah. Jangan gasan garing. Kalau aku garing kan ajar. Garing juga gasan undang mati kan ajar. Bertiga tanah gasan tunggu haul ajar. Kenapa tunggu haul? Kan ada apa-apa lagi, jual tanahnya. Tuh kan gak korban itu nang sepanjang mati dapat pahala. Nah itu yang kita cari. Nah, itu salah memahami lah. Nah itu jadikan ibadah. Beisi galang. Orang tua bagalang kada pas jual lagi. Barangnya keriput diandegi galang keroncong. Apanya?
disimpani gasan garing baik berkorban. Kalau tuh kada jua kita simpani tadi mati kita. Nang laki masih hidup bebini basa harau galang gasan bini nang hanyar seorang mah kamam sayang menyayangi menjadi ibadah itu di akhirat. Nah itu tuh lapang rezeki. Menurut Imam Abu Hanifah, sa'ah di situ adalah orang yang punya harta senisab zakat. Dihitung-hitung hartanya senisab zakat, tapi hukumnya beda sidin. Lah dalam mazhab Abu Hanifah, orang yang berisi harta senisab zakat wajib berkorban. Wajib sidin. Itu mazhab Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah. Kalau mazhab Syafi'i itu tadi ya punya kelapangan. Nah, kalau mazhab Imam Ahmad lain lagi. Sa'ah di situ hari-hari nahar sini gak ada duit. Pak Haji tahunnya berkah berkorban. Masya Allah, undanin hanya untuk operasi semalam. Kawan kami teranjah truk bagana diranjah. Tuh hayu abang pensiun sudah masih bakal kendaraan aja. Nabrak truk, kendaraannya rabah ke kiri, orangnya tak ke kanan. Untung kada ada nang lewat lah. Batas ini nah. Operasi salawi juta orang sedikit. Nah. Di sini batah nah. Operasi dibujurakan kepin. Deba takon di siaga 65 juta. Kawa bejar baru di rumah sakit apa? Di Martapura. Kawa salawi kurang sedikit. Hanya untuk operasi jadin. Anak kok di kedokteran nah bayar okati. Jadi habis lalu nah. Tapi bulan dudi kena ada panen serang burung. Nang disampit panen. Karena ditransfer duitnya ibadah dijual. Berarti ada nih, boleh berhutang kalau ada nama hutangi. Jar panitia kalau kayak itu mencukupi mengganapi seekor sapi, pian kami buatlah karena ulun mau hutangi. Boleh. Boleh berhutang. Itu sah. Kalau ada duit yang dianggarkan. Sebab melewat harinya kada mau menyembelih. Menyembelih hari itu aja sampai ayam mutasrik selesai. Nah, tapi duitnya ada kena. Nah itu, ya muntah hutang-hutang tuh ada juga pang lah. Ini entah hutang nang kawan bayari, nang memang ada anggaran tapi duitnya itu belum cair begitu kan. Atau nih proses waris masih di pengadilan, ada pang arwah abah tuh berekening bank itu kadang dicairkan kalau kadada keputusan pengadilan. Nah sidang ke pengadilan berapa hak masing-masing. Sudah mendapatkan putusan, nah tapi jar putusannya karena untuk pembagiannya itu kawa dibawa itu bulan dudi kena setengah bulan akan datang. Kawalah berhutang dulu untuk berkorban, boleh. Itu dalam mazhab Imam Ahmad Ibn Hanbal. Itu dalam makna sa'ah. Nah itu. Jadi mau ada kesempatan ambil, karena memang tujuan kita adalah ingin menanam kebaikan untuk akhirat. Nah, salah satunya adalah kita melaksanakan penyembelihan hewan korban. Nah, nanti masuk lagi di bulan Muharram itu ada Asyura. Puasa pulang ada di situ. Nah, itu kayaknya pulang ada aja kajiannya bulan Dudi. Nah, ini cukup itu dulu. Karena kalau kelambat madahi kan ya hanya tahu kan. Nah, sudah tahu nih itu sudah ingat pulang walaupun sudah pernah kita sampaikan. Nah, itu jadi kita tahun ini kalau kawa umpat pulang kita berkorban. Jadi banyak nilai kebaikan atas harta yang Allah berikan kepada kita dan insya Allah harta itu akan berkah dan kada kurang. Sedikit dari hikmah tadi ancamanlah hikmah sedikit terakhir. Nah, jadi yang korban ini kan menapak tilas kehidupan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Korban Nabi Ibrahim itu gampang-gampang anak disembelih. Lihat, disembelih anak. Ternyata anak yang dikorbankan goresan pun tidak ada di leher. Justru yang didapat ada seekor kibas yang besar. Apa maknanya? Di sini berkorbannya di mana? Di sini atau di mana?
Umpat di mana? Di Sanudin kah? Ada. Di sini tidak ada. 2,7, 2,8 atau 3 berapapun. Itu kedua kurang. Itu harta pian yang tersimpan sebagai khazanah amal di akhirat yang akan dibalas pahala. Itu kada hilang. Itulah rezeki pian yang kada hilang. Adalah yang dikorbankan. Nah, dan pian dapat nambah korban dapat kada? Dapat macam-macam toh. Ada yang 2 kilo, ada yang 3 kilo kan? Di antara itu, maksud dapat korban. Kok dapat lagi 2 kilo? Itulah berkah. Nabi Ibrahim mengorbankan anak, ternyata dapat seekor kibas. Kita berkorban 2,8, 2,9, ternyata dapat daging halal itu. Itu daging yang paling halal, paling berkah. Nah, itu adalah berkah Allah yang diberikan kepada kita, bahwa kita mendapat kenikmatan dari sebuah ibadah. Sudah beribadah dapat pahala, dapat kenikmatan pulang. Dan daging korban adalah daging paling segar, karena pagi disembelih, siang sudah mengikil, kamarian sudah menyate. Itu daging korban. Kalau yang lain belum tentu. Biar nukar sate kambing di jalan itu ada nang pina kadang-kadang pina harok. Berapa hari kali kulkas sudah itu. Yalah. Nah, tapi kalau daging kurban pagi disembelih, siang sore sudah dimakan. Subhanallah. Nah, itu keuntungnya. Demikian, mudah-mudahan tazkirah, peringatan buat kita pada taat, sehingga ketika kita hitung-hitung, anggar-anggar, ada kemampuan, kada bisa tahun ini, berusaha untuk tahun yang akan datang, ketika ada niat, insya Allah Allah akan mudahkan. Mudah-mudahan segala amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kerabat, keluarga, teman, sejawat dan sebagainya yang tahun ini berangkat haji, kita doakan semoga perjalanannya lancar, ibadahnya lancar, sehat walafiat, sehingga pulang ke tanah air dengan selamat serta membawa nilai kualitas haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.